Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Suara Aparatur, ruang dialog inspiratif yang menghadirkan suara-suara muda dari birokrasi Indonesia. Masih bersama saya, Muhammad Askar, sebagai moderator. Podcast ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan sesi kedua bersama Kementerian Pan-RB. Pertama-tama kita masuk ke sesi yang cukup krusial dan mungkin mengejutkan bagi sebagian pendengar. Best practice dalam pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Isu yang mencuat adalah dugaan korupsi di mana buruh harus membayar 6 juta rupiah. Padahal tarif resmi hanya 275.000. Pertanyaan pertama nih, apa sebenarnya penyebab terjadinya kasus seperti ini? Dari Mbak Fitri, gimana Mbak pandangannya? Menurut saya ini sebenarnya penyebab utamanya adalah adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan, Mas. Nah, sebenarnya sertifikasi K3 itu sudah memiliki tarif yang jelas. Namun dalam praktiknya birokrasi yang panjang dan lemahnya sistem pengawasan membuka celah bagi pungutan liar. Ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup, namun harus ada pengawasan yang aktif dan sistem yang transparan, begitu Mas Askar. Terima kasih Mbak. Mungkin Mbak Helena, bagaimana cara mencegah agar kasus pungli dalam sertifikasi K3 seperti ini tidak terulang di masa depan Mbak? Bagaimana Mbak? Baik, Mas Askar, pencegahan itu harus dilakukan secara sistemik, dimulai dari penguatan regulasi dan pengawasan internal. Perlu dijalankan audit berkala secara konsisten dan sanksi tegasnya harus diberikan kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Integritas tidak cukup hanya dengan komitmen, tapi juga harus dijaga lewat mekanisme kontrol yang aktif dan berani menindak. Begitu Mas Askar. Sebagai penutup sesi nih, mungkin dari pandangan Mbak Dila di Kemenpan RB, bagaimana sih Mbak cara terbaik agar kasus pungli dalam sertifikasi K3 tidak terulang di masa depan Mbak? Alternatif terbaik terkait dengan isu yang di atas adalah mengenai integrasi layanan sertifikasi K3 ke dalam suatu sistem digital resmi. Seperti mungkin kalau di Kemenaker udah ada siap kerja ya Mas. Nah, dengan digitalisasi penuh ini, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga penerbitan sertifikatnya, seluruh prosesnya itu bisa dipantau secara transparan, seperti itu Mas. Terima kasih kepada narasumber. Dari diskusi ini kita belajar bahwa praktik buruk dalam birokrasi bukan hanya soal oknum, tapi juga soal sistem yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Kemudian kita lanjut nih ke good practice Kemenaker, yaitu telah mengambil langkah progresif dengan menandatangani fakta integritas, bukan hanya di lingkup internal pejabat, tapi juga melibatkan hampir 1.000 perusahaan jasa K3. Lebih dari itu, masyarakat diajak untuk turut serta menjadi bagian dari pengawasan, karena laporan dibuka lebar sebagai wujud transparansi dan keberanian untuk menghadapi praktik korupsi secara terbuka. Kita mulai diskusi nih, apa sih sebenarnya kunci keberhasilan pembenahan integritas seperti yang dilakukan oleh Kemenaker? Saya persilahkan perwakilan dari Kemenaker, Mbak Helena. Menurut saya itu kuncinya terletak pada komitmen bersama dan keteladanan pimpinan. Fakta integritas akan menjadi kuat dan bermakna jika para pemimpin ini di setiap level benar-benar memberi contoh nyata. Di Kemenaker, Menteri mendorong seluruh pejabat hingga mitra kerja untuk menandatangani fakta integritas. Ini menciptakan rasa tanggung jawab yang kolektif, bukan sekedar formalitas, tetapi juga sebuah gerakan nilai, gitu Mas. Wah, terima kasih Mbak Helena, perspektif yang sangat menggarisbawahi pentingnya leadership. Mungkin Mbak Fitri bisa menambahkan bagaimana sih Mbak agar model pembedahan integritas seperti di Kemenaker ini bisa diperluas dan ditularkan ke instansi lain tentunya. Baik, kalau menurut saya Mas, perlu ada regulasi payung nasional yang secara eksplisit mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan fakta integritas. Jangan sampai praktik baik ini hanya menjadi inisiatif satu kementerian saja. Jika ada standar nasional, maka pembenahan integritas bisa menjadi gerakan bersama lintas sektor, bukan sekadar langkah sporadis gitu Mas. Luar biasa ya, terima kasih atas gagasannya. Saya menyimpulkan bahwa komitmen pimpinan dan partisipasi publik adalah dua pilar utama dalam pembenahan integritas. Untuk memperluas praktik baik ke instansi lain, dibutuhkan regulasi nasional yang mengikat serta dukungan aktif dari masyarakat sipil sebagai mitra pengawasan. Kita lanjut ya langsung ke sesi kedua tentang good practice dan bad practice yang ada di Kementerian Pan-RB. Saya akan mulai dari good practice. Salah satu inovasi Kementerian Pan-RB adalah program Bisa Tanya Kebijakan Pan-RB. Namun kita juga punya contoh bad practice, yaitu kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan CP3K tahun 2024. Kedua kasus ini sangat relevan untuk kita analisis bersama, baik sisi keberhasilan maupun tantangan dalam membangun birokrasi modern. Menurut Mbak Dila nih, apa sih Mbak kunci keberhasilan program Bisa Tanya Kebijakan Pan-RB itu sendiri?
Baik, kalau dari saya sendiri mungkin kunci keberhasilannya adalah transparansi dan juga keterbukaan informasi publik, Mas. Artinya, program ini tuh memanfaatkan platform digital untuk menjembatani antara masyarakat dan juga pemerintah, sehingga kebijakannya itu tidak bersifat satu arah. Masyarakat bisa bertanya, masyarakat bisa memberi masukan, dan bahkan mengkritik secara langsung terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh Kemenpan RB ataupun instansi lainnya. Menarik ya, yang dilakukan oleh Pan RB. Lalu, bagaimana sih Mbak cara memperluas atau menularkan praktik baik ini ke unit-unit lain atau instansi lain lah? Baik, kalau dari saya ada 3 cara, Mas. Yang pertama, replikasi program. Instansi lain bisa menggunakan program ini di unit ataupun instansinya. Yang kedua, pemanfaatan media sosial resmi. Dan yang ketiga adalah memperkuat literasi digital ASN, sehingga setiap instansi dan unit bisa mampu menjawab pertanyaan publik dengan cepat dan juga profesional. Mana dengan tanggapan Mbak Helena dari Kementerian Ketenagakerjaan? Baik Mas Askar, untuk memperluas praktik baiknya itu pertama pembuatan modul FAQ interaktif dan chatbot AI. Disediakan chatbot berbasis AI yang bisa menjawab pertanyaan umum terkait kebijakan secara real time. Hal ini meringankan beban ASN sehingga pertanyaan kompleks saja yang ditangani langsung oleh pejabat terkait gitu Mas Askar. Kita beralih ke best praktis ya. Bagaimana sih menurut Mas Aldi penyebab kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan CP3K tahun 2024 ini dianggap gagal, Mas? Memang penyebabnya ada beberapa. Yang pertama tentunya terkait kurangnya komunikasi publik gitu ya. Jadi pemerintah, spesialnya adalah Kementerian PAN RB ini kurang memberikan penjelasan detail sejak awal terkait alasan penundaan CPNS dan CP3K tahun 2024 kemarin gitu kan. Terus yang kedua, adanya aspek perencanaan anggaran yang tidak matang gitu, sehingga rekrutmen harus ditunda karena keterbatasan fiskal seperti itu. Dan yang ketiga adalah dampak sosial yang tidak diperhitungkan. Umumnya karena kebijakan ini menyangkut nasib ratusan ribu calon ASN, begitu Mas. Bagaimana sih Mas agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan, Mas? Sebenarnya ada beberapa langkah penting ya, mungkin saya akan garis bawahi terkait 2 langkah penting saja. Jadi yang pertama itu terkait perencanaan SDM berbasis talent management gitu. Jadi harapannya rekrutmen ASN ini harus menyesuaikan kebutuhan nyata instansi gitu. Jadi bukan sekedar target politik. Nah, karena kan mungkin beberapa ada kepala daerah ataupun pejabat-pejabat tertentu yang ingin nih menargetkan harus sekian banyak untuk rekrutmen gitu kan. Nah, itu harus kita cegah seperti itu. Terus selanjutnya adalah terkait 2 kebijakan komunikasi publik yang proaktif. Jadi setiap kebijakan yang strategis harus disampaikan dengan jelas, transparan, dan melibatkan stakeholder seperti itu. Jadi jelas kebijakannya dan juga masyarakat paham terkait kebijakan tersebut, seperti itu Mas. Menarik nih Mas bahas terkait kebijakan ya. Seandainya kebijakan itu terlanjur diambil, apa alternatif cara terbaik untuk mengatasinya? Alternatifnya mungkin bisa jadi adalah penjadwalan ulang dengan kepastian waktu yang jelas gitu ya. Jadi misalnya kita perlu menetapkan timeline resmi kapan pengangkatan akan dilakukan gitu. Terus juga selain itu ada kompensasi administratif seperti penjaminan nomor induk registrasi harus dipastikan agar calon ASN ini tidak kehilangan haknya gitu. Jadi database-database yang sudah masuk gitu kan itu harus dijaga dan dijaminkan. Mungkin dari Mbak Fitri mungkin punya tanggapan lain, cara atau alternatif untuk mencegah masalah tersebut seperti apa Mbak? Kalau dari saya, alternatifnya itu bisa adanya penguatan sistem perencanaan anggaran ASN, yaitu di mana kita mengintegrasikan kebutuhan ASN dengan proyeksi anggaran jangka menengah, sehingga rekrutmen tidak terkendala fiskal. Nah, ini bisa dilakukan melalui sinergi antara Kemenpan RB, Kemenq dengan BKN. Kalau kita hubungkan nih dengan perspektif manajemen ASN, kalau menurut Mbak Dila, apa sih Mbak pelajaran yang bisa diambil? Dari saya mungkin ada 2 poinnya. Yang pertama dari good practice. Yang pertama itu kita belajar bahwa digitalisasi dan transparansi itu sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Ini sangat sejalan Mas terkait dengan prinsip Smart ASN. Mulai dari adaptif, kolaboratif, hingga komunikatif. Dan poin yang kedua adalah dari segi best practice-nya Mas. Di sini kita belajar bahwa profesionalisme dan sistem merit itu harus selalu menjadi landasan ketika mengambil sebuah kebijakan. Jadi tanpa perencanaan yang matang, kebijakan justru akan merugikan publik ataupun masyarakat. Mungkin begitu Mas dari saya. Dari podcast kali ini kita tentunya banyak mengambil ilmu baru ya, pengetahuan baru, wawasan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa. Ya, terima kasih. Kita melihat dari good practice inovasi digital melalui bisa tanya kebijakan Pan RB dapat memperkuat transparansi dan partisipasi publik. Dari best practice kita memahami bahwa penundaan pengangkatan CPNS dan CP3K 2024 menunjukkan masih adanya tantangan dalam perencanaan dan komunikasi kebijakan publik. Semoga diskusi ini memberikan pembelajaran bagi kita semua dalam mewujudkan smart governance yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar ASN berakhlak.
bangga melayani bangsa.